Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali saat ini dengan saya, Pendeta Ruth Manhutu Dengah, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian 41, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Renungan firman Tuhan ini diberi judul Belajar dari Yusuf. Marilah saudara-saudaraku, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini boleh kami berlakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, tidak dapat disangkali bahwa Tuhan Allah itu penuh dengan misteri. Salah satunya Dia misterius dalam rencana dan kehendaknya. 2 tahun lamanya Yusuf harus bersabar dengan setia menanti saat pembebasannya dari penjara. Itu terhitung mulai sejak Yusuf menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti Firaun. Juru minuman itu telah melupakan Yusuf dan jasa-jasanya. Tetapi Tuhan tidak. Bagaimana Tuhan menyelamatkan atau membebaskan Yusuf? Melalui mimpi Firaun sendiri. Dalam mimpi yang pertama, itu ada 2 kejanggalan. Pertama, bagaimana mungkin 7 ekor lembu gemuk dan 7 ekor lembu kurus bisa keluar dari sungai Nil? Sedangkan kita tahu lembu bukan binatang air atau amfibi. Kejanggalan yang kedua, bagaimana mungkin lembu bisa memangsa lembu yang lain? Sedangkan lembu bukan binatang yang buas. Demikian juga dalam mimpi yang kedua, ada 1 kejanggalan. Nampak dari 7 bulir gandum yang kurus menelan 7 bulir gandum yang gemuk. Bagaimana mungkin gandum bisa menelan gandum lain? Semua ini tidak masuk akal. Tetapi demikianlah cara Tuhan berperkara untuk menyelamatkan Yusuf, hambanya, dan bangsa Israel umat kepunyaannya. Tuhan tidak saja berperkara melalui mimpi Firaun, tetapi juga melalui kelemahan manusia yang tidak dapat menafsir mimpi itu. Itu terbukti, Firaun dan semua orang pintar tidak dapat menafsirkan mimpi Firaun. Lalu disitulah Yusuf dihadirkan melalui usulan sang juru minum Firaun. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bisa saja kita pun sekarang sama dengan Yusuf yang sedang menantikan Tuhan segera bertindak untuk mengatasi pandemi corona ini. Kita dibuat bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan masih berkuasa? Apakah Tuhan masih mengasihi kita? Kalau Dia berkuasa, mengapa Dia seakan-akan tidak mau menggunakan kekuasaannya untuk mengusir virus corona ini? Kalau benar Dia Maha Kasih, mengapa Ia tidak segera menolong kita, malah seakan-akan berdiam diri dan bersembunyi dan membiarkan umat manusia terus hidup dalam penderitaan? Namun telah terbukti, tepat pada waktunya Tuhan bertindak. Talenta Yusuf dalam menafsir mimpi dipakai Tuhan untuk membuka misteri mimpi Firaun. Dan akhirnya Yusuf dan bangsa Israel terbebas dari segala penderitaannya. Saudaraku, kesabaran untuk tetap bertahan dan kesabaran untuk terus menanti dan berharap kepada Tuhan yang dimiliki Yusuf selama berada dalam penjara, perlu juga kita miliki, terutama di masa-masa sulit ini. Sesungguhnya bukan hanya kita yang menderita saat ini. Semua umat manusia sedang bergumul. Kita semua belum tahu kapan waktu Tuhan bertindak. Kita juga tidak tahu dengan cara apa Tuhan bertindak. Yang kita tahu hanya adanya prokes yang harus kita taati bersama. Demikian juga vaksinasi yang harus terus dilakukan. Setelah semua itu kita lakukan, apakah ada perkembangan positif? Rasa-rasanya belum ada tanda-tanda.
Tetapi yakinlah saudara-saudaraku bahwa Tuhan yang menolong Yusuf dan bangsa Israel dahulu adalah Tuhan yang telah hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu pula lah yang telah berjanji untuk menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Kita tidak perlu takut dan panik, apalagi ragu untuk terus jalani kehidupan ini. Imanilah bahwa Tuhan Yesus juga sedang berada di pihak kita. Dia ikut berjuang dengan kita untuk membawa kita pada masa depan yang lebih baik. Biarkanlah Tuhan berencana dan bertindak sesuai dengan waktu Tuhan Yesus sendiri, karena Dia sungguh kasih adanya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami bagaimana kami harus belajar seperti Yusuf yang senantiasa bersabar menanti waktu dan jawaban Tuhan. Dan kami percaya jawaban itu selalu tepat pada waktunya. Teristimewa ketika kami menghadapi masa-masa pandemi seperti ini. Kami tidak tahu kapan itu akan berakhir, tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan yang akan senantiasa menguatkan kami, menolong kami untuk dapat melewati semuanya ini. Dan pada akhirnya kami boleh melihat masa depan yang cerah bersama dan di dalam Tuhan Yesus saja. Berkati kami ya Tuhan di dalam kami melakukan kegiatan-kegiatan kami di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang positif, lalu melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami ini. Ampuni akan segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.